Sopir bus maut Tol Sumo Ade Firmansyah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Sopir bus maut Tol Sumo terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara dan berpotensi dijerat dengan pasal berlapis karena hasil tes urin positif konsumsi narkoba. Dari hasil gelar perkara kecelakaan bus pariwisata Ardiansyah di Tol Sumo, Dirlantas Polda Jawa Timur dengan Satlantas Polres Mojokerto akhirnya menetapkan sopir cadangan bus PO Ardiansyah atas nama Ade Firmansyah, warga Benowo, Surabaya sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di kawasan Jalan Tol Mojokerto arah ke Surabaya yang telah menewaskan 15 orang. Hal ini diungkapkan Wadirlantas Polda Jatim AKBP Didit Bambang Wibowo di Polda Jatim. Dalam gelar perkara tersebut, Ade diduga ada unsur kesengajaan mengonsumsi narkoba sebelum mengendarai kendaraan berjenis bus pariwisata ini. Hal ini berdasarkan hasil tes urin dan tes darah, sopir cadangan ini positif mengandung narkoba. Untuk jenis narkoba apa, polisi masih terus mendalaminya. Dari hasil ini, polisi menetapkan sopir cadangan ini dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Namun hingga saat ini, Ade masih belum ditahan karena masih dalam proses penyembuhan akibat kecelakaan maut tersebut. Berduka cita telah meninggal dunia lagi seorang anak-anak. Jadi korban yang meninggal sekarang adalah jumlah ada 15. Upaya kepolisian dalam hal ini kemarin telah melakukan upaya-upaya melakukan tes urin, tes urin, tes darah, dan hasilnya hari ini sudah diketahui bahwasanya pengendara tersebut diduga mengkonsumsi narkoba. Nah, ini jenisnya masih didalami. Kalau hasil labnya dinyatakan positif positif metadon. Kemudian perlu diketahui oleh rekan-rekan kenapa kemarin tidak ditetapkan tersangka, karena kemarin masih kondisi daripada driver tersebut masih belum sehat. Maka hari ini tadi dari hasil gelar sudah ditingkatkan statusnya dari saksi sudah menjadi tersangka. Gitu. Ancaman hukumannya nanti lebih daripada 5 tahun. Polisi masih terus memeriksa sejumlah saksi termasuk sopir utama dan mendalami mengapa ada pergantian sopir. Selain itu, apakah sopir utama juga mengetahui jika sopir cadangan tidak mempunyai surat izin mengemudi? Hingga saat ini sebanyak 10 orang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Surabaya, usai dirujuk dari beberapa rumah sakit di Mojokerto. Berdasarkan data terbaru dari kepolisian, jumlah korban meninggal dunia laka bus maut di Tol Sumo bertambah 1 orang, kini menjadi 15 orang. Setelah pada hari Kamis, ada 1 korban anak-anak berusia 13 tahun penumpang bus PO Ardiansyah berinisial ND meninggal dunia.